Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insyaallah kita akan bersama membahas dan merenungkan sebuah topik, dialog sunyi sang hamba, menemukan pelukan kasih dalam setiap ayat Al-Fatihah. Oleh karena itu, simaklah kajian ini dengan sebaik-baiknya, agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Fatihah adalah surah pembuka dalam Al-Quran, dan memiliki kedudukan yang sangat agung. Surah ini dinamakan Ummul Kitab atau induk dari Al-Quran karena mengandung inti ajaran Islam dan menjadi landasan bagi surah-surah lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai bacaan wajib dalam setiap rakaat sholat, yang menunjukkan betapa pentingnya posisi surah ini bagi seorang mukmin. Salah satu keutamaan luar biasa dari surah Al-Fatihah adalah kedudukannya sebagai bentuk komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi sholat, yang dalam hal ini adalah surah Al-Fatihah, menjadi dua bagian antara dirinya dan hambanya. Setiap kali kita membaca satu ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menjawabnya dengan penuh kasih sayang. Seperti ketika seorang hamba mengucapkan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Hambaku telah memujiku." Hal ini menegaskan bahwa membaca surah Al-Fatihah di dalam maupun di luar sholat bukan sekadar melafalkan kata-kata, melainkan sebuah dialog spiritual yang sangat intim dan mendalam antara makhluk dan penciptanya. Selain sebagai sarana dialog dengan pencipta, surah Al-Fatihah juga memiliki kelebihan sebagai asyifa'atu, yaitu obat penawar atau penyembuh, baik untuk penyakit jasmani maupun rohani. Keutamaan ini ditegaskan dalam sebuah hadis sahih, di mana para sahabat Nabi Muhammad SAW pernah membacakan surah Al-Fatihah sebagai ruqyah untuk menyembuhkan seorang pemimpin suku yang terkena sengatan kalajengking, dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala orang tersebut sembuh seketika. Hal ini sejalan dengan apa yang diisyaratkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, kita sangat dianjurkan untuk membaca dan mentadaburi surah Al-Fatihah dengan penuh keyakinan ketika memohon kesembuhan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjuran utama yang terkandung dalam surah Al-Fatihah adalah agar setiap hamba senantiasa menjaga keikhlasan dalam beribadah dan hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan pada ayat kelima, yang memuat komitmen utuh bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita beribadah dan hanya kepadanya pula kita memohon pertolongan. Ajaran ini sejalan dengan makna tauhid yang tersebar luas di berbagai tempat, salah satunya seperti yang diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4, mengenai kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui surah Al-Fatihah, kita senantiasa dibimbing untuk menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan dan keputusasaan, serta selalu menggantungkan seluruh urusan kehidupan hanya kepada pencipta alam semesta. Lebih lanjut, surah Al-Fatihah juga mengandung anjuran dan doa yang sangat mendasar bagi kehidupan seorang muslim, yaitu permohonan agar senantiasa ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini dijelaskan pada ayat terakhir sebagai jalan orang-orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Petunjuk mengenai siapa saja orang-orang yang telah diberi nikmat ini juga diselaraskan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 69, yaitu para nabi, orang-orang yang jujur dalam keimanannya, para syuhada, dan orang-orang soleh. Dengan demikian, setiap kali membaca surah ini, kita dianjurkan untuk selalu meneladani jejak kesolehan para pendahulu yang mulia, termasuk mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW agar selamat di dunia dan di akhirat. Kesimpulannya, surah Al-Fatihah bukan sekadar hafalan, melainkan cahaya yang menerangi setiap langkah kita, memberikan ketenangan jiwa, dan menjadi jembatan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita senantiasa membacanya dengan penghayatan yang mendalam, menjadikannya zikir utama dalam setiap hembusan nafas, agar kita selalu berada dalam perlindungan dan petunjuknya. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian untaian makna ini, marilah kita senantiasa memohon kepasrahan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga setiap bait ayat surah Al-Fatihah yang kita rapalkan, tidak hanya berhenti di lisan, melainkan meresap dalam sanubari, menuntun setiap langkah kaki kita untuk selalu meneladani kemuliaan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga hati kita selalu dipenuhi dengan kedamaian, jiwa kita senantiasa diterangi cahaya hidayah, dan akhir hayat kita dikumpulkan bersama golongan orang-orang yang meraih ridhonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.